Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe, RD1 Channel, bab 3278. Ketika Dev kembali ke kediamannya, Ji Yun dan Huo Feng menyambutnya. Tuan Dev, apa yang Paman katakan padamu? Kelihatannya misterius. Ji Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan, saya mendengar bahwa Anda telah menikahi wanita lain. Dia adalah kakak perempuan tertua Ji Yun. Mengapa Anda tidak menerima saudara kembar bersama-sama? Bukankah menyenangkan memiliki dua saudara perempuan? Huo Feng berkata dengan bercanda kepada Dev. Dev memelototi Huo Feng, lalu menghela nafas tak berdaya dan berkata, tolong berkemas, kami akan berangkat dari sini malam ini. Petik 2. Tuan Dev, ada apa? Ji Yun tertegun. Dia mengira Ji Lianjun telah melakukan sesuatu pada Dev. Apa, Tuan, mengapa kamu terburu-buru pergi pada malam hari? Fire. Phoenix juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Melihat hal tersebut, Dev hanya bisa mengulangi perkataan Ji Lianjun kepada mereka berdua. Setelah mendengar ini, Ji Yun dan Huo Feng langsung tertawa lebar. Tuan, mengapa Anda masih mengeluh tentang hal yang begitu baik? Ketika saatnya tiba, Anda akan memiliki seluruh wanita keluarga Ji untuk dipilih. Hanya saja, kali ini, Tuan keluarga Ji ingin menggunakan Anda sebagai kuda jantan, untuk meningkatkan garis keturunan keluarga Ji. Huo Feng tertawa dan berkata, Ji Yun sedikit malu, bagaimana bisa Paman punya ide seperti itu? Memalukan sekali. Petik 2. Di dunia para dewa dan manusia, kekuatan dihormati. Banyak orang akan melakukan apa saja untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tidurlah denganku. Ada apa? Huo Feng berkata dengan acuh tak acuh. Jika dia tidur dengannya, garis keturunannya akan meningkat. Diperkirakan banyak wanita di surga dan dunia manusia akan bergegas menuju Dev dengan gila-gilaan. Oke, kalian berdua bersiap-siap, kita akan pergi diam-diam di malam hari. Ji Yun, jika kamu ingin tinggal di rumah Ji, kamu tidak perlu mengikutiku ke Gunung Tianmo. Dev tahu bahwa tidak adil bagi Ji Yun karena Ji Yun akhirnya menemukan keluarga Ji dan pergi setelah tiba beberapa hari. Tuan Dev, saya ikut dengan Anda. Saya bilang saya akan mengikuti Anda. Kemanapun Anda pergi, saya akan pergi. Ji Yun berkata dengan tegas. Oke, pergilah dan bersihkan. Pergilah dengan tenang di malam hari tanpa mengganggu siapapun. Petik 2. Dev meminta Ji Yun dan Huo Feng untuk membersihkan. Hari mulai gelap, Dev sedang berbaring di tempat tidur. Ketika hari sudah larut, dia berencana untuk pergi. Tepat ketika Dev sedang berbaring di tempat tidur dengan bosan, pintu tiba-tiba terbuka dengan lembut. Dev mengira itu adalah burung Phoenix api dan tidak memperhatikan. Namun segera, dua sosok cantik datang ke tempat tidur Dev. Bahkan di malam yang gelap, Dev dapat melihat dengan jelas bahwa kedua orang ini adalah Ji Meiyan dan Ji Meiling. Keduanya telanjang, dan Ji Meiling masih memiliki sedikit rasa malu di wajahnya. Mereka semua mengira Dev sedang tidur, tetapi mereka tidak tahu bahwa Dev sedang menatap mereka dari dekat saat ini. Kak, aku takut, bisik Ji Meiling. Apa yang kamu takutkan? Kamu tidak tahu berapa banyak wanita yang ingin tidur dengan Dev. Kudengar besok semua wanita di keluarga Ji akan tersedia untuk dia pilih, giliranmu. Nikmati saja malam ini, kamu tidak akan punya kesempatan besok. Ji Meiyan menyemangati Ji Meiling. Ji Meiling mengangguk, dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengertakkan gigi dan berjingkat ke tempat tidur Dev. Tubuh Ji Meiling sedikit gemetar, lagi pula ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dekat dengan seorang pria, dan dia masih telanjang. Namun saat Ji Meiling hendak menerkam Dev, Dev tiba-tiba berdiri, mengejutkan Ji Meiling. Saya harap Anda menghormati saya. Menurut Anda saya ini, siapa? Petik 2, kata Dev dengan nada tegas. Ji Meiyan tercengang, dia tidak menyangka Dev, wanita yang diutus kepadanya, akan menolak. Wajah Ji Meiling memerah karena malu dan dia buru-buru bersembunyi di belakang Ji Meiyan. Kakak, ayo pergi. Ji Meiling ingin menarik Ji Meiyan pergi. Bab 3279. Tapi Ji Meiyan tidak bergerak, tapi bertanya kepada Dev, Dev, perasaan bisa dipupuk. Kami tidak punya perasaan. Kenapa kamu tidak tidur denganku? Aku melakukannya untuk memasuki leluhur keluarga. Jimu mendarat, kata Dev Ping tanpa ekspresi.
Dev tahu bahwa dia akan meninggalkan keluarga Ji dan mungkin tidak akan pernah datang ke sini lagi, jadi dia tidak ingin Ji Meiyan menjadi emosional terhadapnya. Dia ingin menyakiti Ji Meiyan agar Ji Meiyan tidak memikirkannya. Benar saja, perkataan Dev membuat Ji Meiyan tertegun, dan tubuhnya sedikit gemetar. Kamu. Ji Meiyan tidak tahu harus berkata apa, lagi pula, semuanya baik-baik saja. Dia mengambil inisiatif sendiri, dan Dev dengan pasif menerimanya. Kak, ayo pergi, memalukan sekali. Ji Meiling menarik Ji Meiyan untuk pergi. Dia juga tidak mengharapkan hasil ini, dua wanita cantik, kembar, telanjang di depan Dev, tapi Dev sebenarnya acuh tak acuh. Mungkin Dev benar-benar tidak seperti pria lain, atau mungkin Dev benci memperlakukannya seperti kuda jantan. Dev menjentikkan tangannya, dan selembar kain membungkus tubuh Ji Meiyan dan Ji Meiling. Kedua wanita itu tercengang, tidak tahu apa yang akan dilakukan Dev, tetapi mereka menemukan bahwa kesadaran Dev dengan dingin berkata, keluar. Ji Meiyan dan Ji Meiling melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun. Mereka tidak tahu itu Dev dengan siapa kamu berbicara. Mengikuti fluktuasi dalam kehampaan, seorang lelaki tua segera muncul dari udara tipis di dalam ruangan. Dan lelaki tua ini tidak lain adalah Taizu dari keluarga Ji. Melihat ini, Ji Meiyan dan Ji Meiling buru-buru berlutut untuk beribadah, dengan keraguan yang mendalam di mata mereka. Dikatakan bahwa nenek moyang mereka tidak akan pernah meninggalkan tanah leluhurnya, tetapi sekarang dia muncul di sini. Kalian berdua keluar dulu, ada yang ingin kukatakan pada pemuda itu. Taizu melambaikan tangannya. Ji Meiyan dan Ji Meiling mundur dengan patuh. Setelah dua orang keluar setelah pergi, Taizu berkata kepada Dev, bagaimana kamu bisa tetap acuh tak acuh terhadap dua wanita cantik di depanmu? Memang benar, aku laki-laki, tapi aku bukan alat bagi keluarga Jimu untuk meningkatkan garis keturunan mereka. Chen ekspresi Pink agak tidak menyenangkan. Hahaha, aku punya kepribadian, tapi aku bisa menukarnya denganmu. Selama kamu tidur dengan mereka berdua malam ini, aku bisa mengajarimu rahasia seumur hidupku. Bagaimanapun, kamu adalah setengah dari keluarga Ji, kata Taizu. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung tertarik dan berkata, apa keahlian rahasiamu? Petik 2. Saya bisa menunjukkannya kepada Anda. Jika Anda tertarik, maka kita bisa melakukan pertukaran. Kata Taizu sambil tiba-tiba mengulurkan jarinya, ada nafas aneh mengalir di jari. Segera setelah Taizu mengarahkan jarinya, sebuah meja langsung hancur. Menghancurkan meja dengan nafasnya bukanlah hal yang istimewa, apalagi jari-jarinya. Meski Dev menggoyangkan tubuhnya sekarang, dia bisa mengubah perabotan di dalam ruangan menjadi bubuk. Dev tidak mengerti, keahlian unik macam apa yang dimiliki jurus Taizu dari keluarga Ji ini. Itu saja, kata Dev dengan ekspresi jijik di wajahnya. Taizu tersenyum tipis, perhatikan baik-baik. Dev tidak mengerti apa yang diminta Taizu untuk dilihatnya, jadi dia bertanya, apa yang kamu ingin aku lihat? Petik 2. Tentu saja itu meja yang hancur, kata Taizu. Dev melihat ke arah meja yang hancur dan terkejut menemukan bahwa pecahan meja itu tetap ada pada saat hancur dan tidak hancur, seolah-olah tiba-tiba membeku. Mata Dev melebar, seolah-olah dia disambar petir, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Namun kemudian, sesuatu yang lebih menakjubkan terjadi. Meja yang semula tampak seperti terkoyak dengan satu jari ternyata menyatu kembali dan kemudian muncul kembali sepenuhnya pada posisi semula. Dev buru-buru mengusap matanya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bab 3280. Apakah kamu melihat dengan jelas? Taizu berkata sambil tersenyum tipis. Apa yang kamu lihat? Sepertinya kamu tidak melakukan apa-apa. Apakah kamu baru saja menggunakan ilusi padaku? Petik 2. Dev menemukan bahwa tidak ada apapun di ruangan itu yang berubah. Bahkan meja yang baru saja hancur masih ada di dalam tempat aslinya, tanah. Tampaknya jari Taizu dari keluarga Ji tidak merusak apapun, melainkan hanya menggunakan ilusi untuk membutakan mata Dev. Ilusi. Taizu mendengus dingin. Karena kamu tidak bisa mengerti, aku tidak akan memaksanya. Mungkin kamu tidak cocok dengan keahlian unikku. Setelah Taizu mengatakan itu, dia benar-benar berjalan ke arahku. Dev mengerutkan kening. Dia sendiri memiliki asal-muasal ilusi, dan ilusi itu bahkan lebih tidak terduga.
Jika Taizu dari keluarga Ji melakukan ilusi di depan mereka, dia seharusnya tidak mengetahuinya. Tapi barusan dia jelas tidak merasakan adanya ilusi, apa yang dilihatnya adalah nyata. Tapi, kok meja yang jelas-jelas pecah itu bisa utuh lagi nanti? Tepat ketika Taizu dari keluarga Ji hendak keluar ruangan, mata Dev tiba-tiba berbinar dan dia berkata dengan keras, aku tahu, apakah ini mantra waktu? Menggunakan ilusi, tapi itu mantra waktu. Kamu bisa menghentikan waktu atau bahkan memutarnya kembali, sehingga meja yang rusak akan menjadi utuh kembali. Mendengar kata-kata Dev, Taizu dari keluarga Ji tersenyum tipis, anak laki-laki bisa diajari, apakah kamu memikirkan kita berdua? Bisakah kita bertukar pikiran? Ya, Dev mengangguk putus asa. Tidak ada yang emosional dalam hal itu, apalagi membiarkannya tidur dengan dua saudara perempuannya, Ji Meiyan dan Ji Meiling, bahkan jika dia tidur dengan semua gadis tertua di keluarga Ji, Dev tidak akan keberatan. Ini adalah mantra waktu. Jika Anda bisa mempelajarinya, bukankah mungkin memutar waktu kembali dan menghidupkan kembali orang mati? Ini hanyalah sebuah keajaiban, meskipun dia menjadi kuda jantan selama beberapa hari, Dev tetap bahagia. Taizu dari keluarga Ji tersenyum, lalu membuka pintu dan keluar. Ji Meiyan dan Ji Meiling masih berkeliaran di spray, menunggu di luar. Kalian berdua masuk dan remas dia dengan seluruh kekuatan kalian. Ini adalah kesempatan bagi keluarga Ji kami, dan ini juga merupakan kesempatan bagi kalian berdua. Saya khawatir tidak akan pernah ada kesempatan seperti itu lagi, dan begitu pula kamu, lihat dia, Taizu dari keluarga Ji berkata dengan tenang. Ketika Ji Meiyan dan Ji Meiling mendengar ini, mereka diam, tapi mereka tetap masuk dengan patuh. Kali ini, Dev tidak melawan sama sekali, tetapi sangat proaktif. Segera, semburan suara musim semi datang dari ruangan. Satu naga dan dua burung phoenix, seru sekali. Entah berapa lama, tapi Ji Meiyan dan Ji Meiling keluar dengan kelelahan dan ditutupi spray. Keduanya gemetar dan kembali ke kamar masing-masing. Senior, saya telah melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda. Apakah sudah waktunya bagi Anda untuk mengajari saya keterampilan rahasia saya? Petik 2, teriak Dev di luar. Dengan getaran di kehampaan, Taizu dari keluarga Ji muncul. Dev melihat ke arah Taizu dari keluarga Ji yang muncul di ruangan itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Senior, kamu tidak akan mengintip dari samping, kan? Omong kosong, saya, Taizu, dari keluarga Ji, bagaimana mungkin melihat seorang gadis dari keluarga Ji melakukan hal seperti itu? Taizu dari keluarga Ji berkata dengan marah. Senior, harap tenang, saya hanya bercanda, mengapa kamu marah? Petik 2, Dev dengan cepat meminta maaf. Jika Taizu dari keluarga Ji tidak menyampaikan pengetahuan rahasianya kepadanya ketika dia marah, itu akan menjadi masalah besar, kehilangan. Sudah kubilang, jariku ini adalah jari yang abadi. Hanya setelah kamu memiliki asal-muasal waktu barulah kamu dapat melakukan trik ini. Petik 2, kamu harus tahu bahwa asal-muasal waktu dan asal-usul ruang sama-sama melibatkan sihir yang nyata, jadi sangat sulit untuk mempelajarinya. Kesulitan, dan jari abadi ini tidak bisa mengubah kecepatan waktu sesuka hati, atau memutar balik waktu. Pada levelku saat ini, aku hanya bisa menggunakannya pada benda mati untuk memulihkannya. Jika aku ingin membangkitkan orang mati, aku sama sekali tidak bisa melakukannya itu. Itu di sini, kata Taizu dari keluarga Ji. Bersambung,